Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RF Project Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, di bab pertama ini kita akan membahas tentang pengembangan ide. Bagaimana sih pengembangan ide itu? Nah, pengembangan ide itu sendiri terdiri dari 3 subbab. Nah, subbab yang pertama ini yaitu konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Subbab yang kedua yaitu algoritma atau algoritma. Yang ketiga yaitu peta mindah atau mind map. Atau juga peta pikiran, biasa kita sebut juga itu peta konsep. Kita akan mempelajari ketiga ini ya. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Seperti apa itu ya? Kita akan pilah-pilah terlebih dahulu. Apa itu yang dinamakan ide, simulasi, komunikasi, dan digital? Nah, ide nih. Misalkan ya, kita itu sering kan menghadapi suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sering terlintas dalam benak kita tentang solusi-solusi yang mungkin dapat kita kerjakan. Secara tiba-tiba atau melalui proses pemikiran yang panjang, terkadang kita itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memunculkan ide-ide yang mungkin bisa untuk memecahkannya. Jadi, ide itu apa sih? Ide itu adalah imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik bersifat spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Nah, selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi itu apa? Percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui pendukung seperti audio, video, dan lain-lain untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kalau komunikasi apa? Komunikasi yaitu tentang proses pengiriman dan penerimaan data informasi antara dua atau lebih pengguna melalui media transmisi tertentu. Yang terakhir yaitu digital. Mengadopsi kata digitus dari bahasa Yunani yang berarti perhitungan menggunakan jari tangan berjumlah 10. Nah, dari keempat gagasan ini dapat kita simpulkan apa? Konsep membuat ide atau gagasan dalam simulasi dan komunikasi digital adalah cara membuat komunikasi antar pengguna dengan pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah menggunakan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Contohnya nih, gini, ketika akan menyimulasikan pekerjaan mengetik yang semula menggunakan mesin ketik nih ya, secara manual menjadi simulasi yang dapat kita cetak dengan hasil yang sama persis dengan mesin ketik manual. Simulasi yang akan kita gunakan itu adalah menggunakan perangkat komputer dengan aplikasi pengolahan kata. Seperti apa? Aplikasinya yaitu seperti Microsoft Office Word yang dapat kita atur margin, ukuran font, spasi, dan kita dapat cetak sama persis dengan hasil ketik manual. Jadi seperti itu ya konsep membuat ide atau gagasan dalam simulasi dan komunikasi digital. Lanjut ke subbab kedua ya. Kita akan membahas tentang algoritma. Algoritma itu apa? Berasal dari kata algoritma yang berarti cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan logis. Nah, algoritma itu berasal dari seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi dengan penulis judul bukunya itu Al-Jabar wal Muqabbalah. Itu yang berasal dari mana algoritma itu. Nah, manusia itu kan memiliki dua ciri yang melekat ya, atau dua faktor. Faktornya itu apa? Faktor moral dan faktor rasional. Faktor moral itu apa?
berhubungan lingkup secara sosial kemasyarakatan. Atau gini, faktor moral itu mendorong manusia untuk berlaku sopan, santun, sesuai dengan etika, norma yang berlaku. Jadi faktor moral itu faktor yang mendorong manusia untuk berlaku sopan, santun, terus sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Sedangkan faktor rasional apa? Bercirikan setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan perhitungan dan logis atau dapat diterima akal. Atau manusia itu bertindak itu menurut pemikirannya atau pertimbangan, tapi pertimbangan itu yang masuk akal atau bisa kita sebut logis. Nah, logis sendiri itu apa sih? Logis itu atau bisa kita katakan logika itu berasal dari kata Yunani, yaitu katanya logos, yang berarti hasil pemikiran atau nalar yang disampaikan dalam kata-kata, tulisan, maupun verbal. Nah, jadi logika itu apa sih? Cara berpikir. Dapat kita artikan itu ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Itu ya logika. Nah, dalam bernalar itu kita akan mendapatkan biasanya itu suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu di dalam kesimpulan itu ada dua tipe kesimpulan, yaitu yang pertama kesimpulan induktif dan yang kedua adalah kesimpulan deduktif. Apa sih kesimpulan deduktif? Kesimpulan induktif merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan pernyataan umum ke pernyataan khusus. Contohnya ini gini. Misal nih, saya punya penalaran gini. Server A memiliki bug SQL injection. Nah, jadi server tersebut ternyata dapat didefect sama hacker. Kemudian ada juga server B. Server B rendered XSS vulnerable. Itu server tersebut dapat dimanipulasi datanya. Jadi dari kedua server tersebut, kita akan dapat satu kesimpulan. Apa? Kesimpulannya bahwa dua server tersebut memiliki celah keamanan yang memudahkan hacker untuk meretas. Jadi itu ya contoh dari kesimpulan induktif. Kalau untuk kesimpulan deduktif, itu kebalikannya ya, dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Contohnya gini, semua server harus dilakukan hardening untuk meningkatkan keamanan sistemnya. Nah, domain smkbisa.net merupakan server web berbasis Linux Ubuntu. Ubuntu ya. Jadi Linux Ubuntu. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari dua kasus tersebut adalah smkbisa.net harus dilakukan hardening untuk meningkatkan keamanan sistemnya. Jadi kalau untuk benalar akan didapatkan kesimpulan dua tadi ya. Kesimpulan induktif sama kesimpulan deduktif. Lanjut ya. Nah, untuk mempermudah cara penulisan algoritma, biasanya kita akan menggunakan flowchart. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu adalah bagan alir yang menggunakan bentuk penyusunan bangun ruang. Jadi kita akan menggunakan flowchart ya untuk membuat algoritma itu. Ini untuk simbol-simbolnya sendiri. Yang pertama, ini simbolnya seperti ini. Itu kita namakan dengan terminator. Dengan fungsinya apa? Fungsinya yaitu start dan atau end program. Kalau membuat flowchart harus kita mulai dengan bentuk yang seperti ini untuk memulai dan mengakhiri juga bentuk seperti ini. Yang kedua adalah flow line. Arrow garis ini ya, atau aliran proses. Fungsinya ya, aliran proses dalam program. Yang ketiga, bentuk yang seperti ini, simbol yang ketiga ini, itu kita namakan proses. Fungsinya yaitu perhitungan atau pengolahan. Bentuk yang keempat adalah input atau output data. Fungsinya mempresentasikan pembacaan data atau penulisan. Yang kelima, namanya adalah decision. Fungsinya simbol pernyataan pilihan, jadi berisikan suatu kondisi yang selalu menghasilkan dua nilai keluaran, yaitu keluarannya antara benar atau salah. Nah, untuk simbol selanjutnya yaitu adalah preparation. Fungsinya apa?
inisialisasi atau pemberian nilai awal. Selanjutnya yaitu predefined process atau subprogram yang fungsinya yaitu menjalankan subprogram atau fungsi atau prosedur. Yang selanjutnya on-peak connector atau berfungsi penghubung flowchart pada suatu halaman. Dan yang terakhir adalah kebalikan dari yang atas tadi ya, yaitu off-peak connector yang berfungsi sebagai penghubung flowchart pada halaman yang berbeda. Contohnya gini, misalkan kita akan membuat algoritma menentukan volume prisma beraturan. Yang pertama, ingat ya, kita memulai dengan bentuk yang tadi, awal, start. Selanjutnya kita pakai bagan alirnya, yaitu kemudian kita deklarasikan nilai dari n. N itu apa? N itu adalah jumlah rusuk alas prisma beraturan, dan R itu adalah panjang rusuk alas prisma, kemudian T itu tinggi, LA itu luas, dan V itu apa? Volume. Kemudian apa? Kita inputkan atau kita masukkan nilai dari N, R, sama T-nya, dan lanjut ke bagan alir yang selanjutnya, yaitu kita hitung. Itu apa? Hitung luasnya. Rumus luas prisma apa? N dikali 0,5 dikali R kuadrat dikali sin 360 dibagi dengan N. Nah, setelah itu bagan alir yang selanjutnya, kita akan menghitung V. V itu volume tadi ya. Volume yaitu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, berarti udah kita tentukan nih volumenya. Setelah kita tentukan apa? Kita selesai. Kita akhiri. Makanya kita akhiri jadi menggunakan bentuk yang awal tadi ya, yaitu N. Jadi kita harus memulai dan kita harus juga mengakhirinya dengan bentuk yang sama. Nah, jadi ini contoh dari algoritma. Nah, sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Kita selesaikan sampai di membuat algoritma. Kita akan lanjutkan ke mind map atau peta konsep di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.